harus menjadi petani yang baik, kita menjadi tukang sektor yang baik. Yang penting income per kapita rata-rata keluarga yang meningkat sehingga damai sejahtera itu terwujud. Sehingga pada waktunya kita akan dihargai oleh bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Ini yang harus kita kerjakan. Tanpa integritas, tanpa kejujuran, tanpa mutu, orang tidak akan akui kita. Kita akan jadi masyarakat kelas 2, kita akan jadi masyarakat kelas 3. Tetapi kalau kita membenahi diri kita mengenal diri kita memperbaiki diri kita, maka kita akan dihargai satu level dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi. Itu baru namanya orang Yahukimo sejati. Tepuk tangan untuk orang Yahukimo sejati. Dan 5 tahun ke depan ini kita akan kerjakan hal-hal itu. Pendidikan kita sudah punya pilar, kesehatan kita sudah punya pilar, dan kita akan memperbaiki ekonomi supaya orang punya income per kapita keluarga dan juga orang punya kemandirian dalam usaha UMKM dan lain-lain. Banyak materi yang harus kita akan mengajar orang untuk hidup jauh lebih baik, untuk merubah taraf hidup yang ada. 5 tahun ke depan kita akan mengerjakan hal-hal yang seperti itu. Karena itu saya tidak panjang lebar, mungkin singkatnya seperti itu, dan terima kasih banyak untuk semua mitra yang bekerja sama untuk membangun daerah ini. Yang ketiga adalah dalam politik ini kita juga kerjasama satu paket. Jadi kita pemilihan gubernur dan bupati. Jadi di bupati kita menang, di gubernur itu kakak John Tabo dengan Omones menang. Mari kita beri aplaus untuk mereka. Begitu. Jadi pertandingan ini sudah selesai. Saya sebagai bupati, Pak Esau sebagai wakil, kami dukung 100% semua program yang akan dilaksanakan oleh Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Begitu. Karena provinsi baru ini kita perlu kantor DPR baru, kantor gubernur baru, dan banyak hal yang akan mereka kerjakan. Karena itu kita tidak boleh bikin pusing, kita tidak boleh lagi begini begitu segala macam. Kita tenang, kita tunduk. Nanti 2029 baru kita bicara politik lagi. Tepuk tangan untuk 2029. Begitu. Ya, saya pikir itu. Karena itu saya dan Pak Wakil atas nama Pak Beva dan Pak Nathan mengucapkan terima kasih banyak untuk dukungan yang diberikan kepada tim kami, dan juga permohonan maaf target tidak tercapai. Tetapi yang jadi itu juga keluarga kami, senior kami, sehingga kami sudah buat pernyataan untuk gabung dan mendukung mereka 100% total tanpa kurang suatu apapun. Itu bagian yang ketiga. Bagian yang keempat, sebentar ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada suku Yali, Naknisi, Noesi, Hanalabok, Wame Seragabon Fahat, orang Hupla, Nausalak, Nopaselak, terima kasih. Wame Syatepne Hasik Haiwat Tenepi. Kenapa tertawa? Tepuk tangan lah. Ya, yang lain saya tidak bisa terjemahkan. Af ngalik, Noesi, yo, ya, Af ngalik, Wame Seribu Apma, Wame 300. Saudara-saudara saya dari Unahukam, dari MEK, dari Hupla, kamu sudah masak 320 ekor di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu saya dengan Esa ucapkan terima kasih banyak. Kami ini anak yatim, orang yang tidak punya apa-apa. Tapi kami percaya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang punya sumber segala berkat akan melimpahkan segala berkat dan kasihnya kepada kamu semua. Kandang yang keluar satu, Tuhan isi 10. Anak babi yang ada, mama ada di kandang itu akan melahirkan anak banyak, dan kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Karena itu kami ucapkan terima kasih banyak untuk orang tua, kepala suku Pak Leo, dengan teman-teman yang sudah masak, koordinir masyarakat dengan baik, kasih makan dengan baik, dengan tertib, dan kita bisa pulang. Saya pikir hal-hal ini yang saya bisa sampaikan, dan tidak adil kalau wakil tidak bicara 1-2 kata. Karena itu saya kasih wakil untuk bicara. Wah. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Yahukimo, Bapak Didimus Yahudi SH MH, yang juga adalah senior yang terbaik, dan saya juga banyak belajar dari beliau karena beliau mempunyai segudang pengalaman baik di organisasi, di lembaga DPR, dan juga yang sekarang kami pimpin dalam pemerintahan eksekutif yang ada. Terima kasih untuk semua bimbingan, dan juga sampai hari ini di periode kedua Bapak percayakan saya untuk
mendampingi Bapak sebagai Wakil Bupati memimpin 5 tahun ke depan. Tuhan berkati. Yang saya hormati Presiden Gereja Gidi di Tanah Papua yang telah memimpin kami dalam firman-Nya, kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan semua para hamba Tuhan yang hari ini telah melayani kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kami hormati Ketua DPR dan anggota DPRD Kabupaten Yahukimo, yang kami hormati anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan yang berkenan hadir, yang kami hormati Bapak Kapolres, Bapak Danding, 17-15 Kabupaten Yahukimo, yang kami hormati seluruh pimpinan OPD yang hari ini ikut berpartisipasi dalam ibadah syukuran yang telah dilakukan dalam rangka pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo periode 2025-2030. Yang saya kasihi dan banggakan, cintai seluruh masyarakat Kabupaten Yahukimo di 51 distrik, 517 kampung, baik yang hadir hari ini maupun juga yang hari ini mereka menyaksikan, mendengar melalui radio di pos-pos di kecamatan, di kampung. Saya dengan Didimus menyampaikan salam hangat dan terima kasih untuk semua dukungan. Karena hari sudah panas sehingga saya juga tidak akan menyampaikan banyak hal. Itu pertama sebagai ucapan terima kasih dan hormat kami. Yang kedua, dalam kesempatan yang baik ini saya juga berterima kasih sekali lagi kepada senior saya Didimus, karena memang untuk di Papua jujur saja kalau jadi bupati dan wakil bupati anak putra daerah itu pasti gesekan itu akan ada. Tapi tadi Pak Bupati sudah kesaksian. Kalau saya bicara mungkin saya tipu, tapi Pak Bupati bilang selama ini baik-baik saja. Memang baik-baik. Bukan karena kita suku Yali saja, tetapi kami harus memposisikan diri. Itu yang penting. Kita sebagai wakil bupati harus memberikan dukungan kepada bupati. Bapak Pendeta sampaikan bahwa hanya karena karena pukul istri dengan suami, maka anak-anak tidak dapat makan. Tadi firman Tuhannya begitu. Jadi karena saya dengan Didimus ini suami dan istri, maka kita jaga baik-baik keharmonisan supaya jangan masyarakat kelaparan. Itu sebenarnya tujuan kami. Sehingga di periode yang lalu kami sudah berhasil berjalan walaupun tidak sampai 5 tahun, hampir 3 tahun lebih atau kurang 4 tahun, tetapi sudah berjalan dengan baik. Dan di 5 tahun mendatang ini saya pasti akan dukung dengan sepenuhnya. Dan saya yakinkan, pastikan bahwa Bapak Bupati akan melayani 5 tahun ke depan dengan tenang-tenang. Paling utama adalah bagaimana masyarakatnya kita melayani. Masyarakatnya yang mereka dapat pelayanan. Karena kami adalah sebagai bapak dan mama untuk masyarakat di Yahukimo, 51 distrik dan 517 kampung. Kalau kita senggol kiri, senggol kanan karena makan dan minum kita di dalam rumah, maka masyarakat yang korban. Jadi kita harus jaga keutuhan, jaga keharmonisan, sehingga masyarakat benar-benar dapat dilayani. Terutama visi dan misi yang kami sedang jalankan, pendidikan, kesehatan, dan pastinya bahwa di periode berikut kami akan fokus pada pemberdayaan ekonomi. Itu tentu harus ada kerjasama dan kesehatian dalam visi yang ada. Itu sebabnya dalam kesempatan ini juga saya sampaikan mengajak seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Yahukimo supaya mari sama-sama kita dukung. Politik telah selesai, maka sekarang pemimpin di kabupaten ini Didimus dan Esau kembali terpilih. Mari kita satukan pikiran untuk mendukung program-program pemerintah 5 tahun ke depan, supaya kita melihat hari-hari baik untuk Yahukimo ke depan, melihat suatu perubahan kepada perubahan yang lain yang kami harapkan. Kami selalu sampaikan bahwa Yahukimo hanya orang Yahukimo yang bisa membangun. Tidak akan ada orang lain yang akan datang membangun. Untuk itu, mari kita sama-sama membangun kabupaten yang kita cintai dengan moto damai sejahtera.
Dan kami berharap di kabupaten ini tidak boleh ada kejahatan, tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada tumpah darah, tetapi yang adalah damai sejahtera. Itu yang kami mau dalam 5 tahun ke depan. Kita rawat rumah ini, kita rawat kebun ini, karena kita akan hidup di sini, kita akan makan dari sini, dan kita akan tunggu Tuhan Yesus yang datang kedua kali. Hanya Dia hukummu, tidak akan kemana-mana. Ya, itu yang perlu kami dapat sampaikan dalam kesempatan ini. Tentunya kami juga berharap kepada semua pimpinan OPD dan pegawai negeri ASN Kabupaten Yahukimo tetap akan dukung kami dalam pemerintahan yang akan datang ke depan. Karena tanpa Bapak Ibu ASN juga, saya dengan Bapak Bupati tidak bisa wujudkan visi misi besar yang kami rancang, yang kami rencanakan untuk melayani masyarakat Kabupaten Yahukimo. Itu sebabnya walaupun mungkin kemarin di lain hati, mari sungguh-sungguh melayani, karena pengabdian itu adalah yang Bapak Ibu kerjakan itu. Yang Bapak Ibu menjadi ASN, aparatur sipil negara, dan sumpah itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Dedikasi, loyalitas, etos kerja itu yang Bapak Ibu harus tunjukkan, sehingga masyarakat kami dapat terlayani dengan baik. Itu bagi ASN, tetap harus melakukan pelayanan sebagai seorang ASN. Ya, walaupun ya kemarin di lain hati sudahlah selesai. Begitu ya. Mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Waktu dikembalikan. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Wakil. Terima kasih banyak. Yang paling terakhir sekali ucapan terima kasih untuk tim doa yang selalu mendoakan kami. Lutut kamu membuat kami damai sejahtera dan tidak ada gesekan yang sangat berarti. Walaupun tersembunyi, tapi tim doa telah bekerja dengan baik. Karena itu tim doa yang di Jayapura, yang ada di sini di bawah pimpinan Pak Budi, Pak Oliek, juga Pendeta Martin Pasulu dan teman-teman yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus memberkati. Demikian sambutan dan ucapan terima kasih kami. Mari kita menjadi masyarakat yang maju, masyarakat yang mandiri, masyarakat yang berintegritas, tetapi juga masyarakat yang melayani, supaya kita punya lihat masa depan yang lebih baik. Tuhan memberkati.